Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Bahyuanafi dari Universitas Terbuka Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Baik, untuk alat dan bahan yang disediakan di sini ada air ledeng, gelas ukur, gelas plastik, ada kacang hijau, kapas, penggaris, spidol, ada label, aluminium foil, deterjen, dan sendok. Kemudian sediakan juga alat buku pengamatan. Untuk langkah yang pertama, kita tuangkan air ke dalam kacang hijau. Kemudian kita buang biji kacang hijau yang mengapung. Jadi yang kita gunakan biji kacang hijau yang tenggelam atau kualitas yang terbaik. Kemudian kita bagi biji kacang hijau menjadi 7 bagian. Untuk selanjutnya, kita tuang deterjen sebanyak 1 gram ke dalam larutan gelas ukur. Kemudian kita aduk secara merata menggunakan penggaris. Selanjutnya kita menulis label seperti ini. Kemudian tempelkan label yang sudah bertuliskan persen ke dalam gelas plastik. Kemudian di dasar gelas kita berikan tisu untuk alas. Seperti ini cara meletakkannya. Kemudian kita masukkan larutan ke dalam gelas plastik dengan label 100% sebanyak 500 ml. Kemudian kita masukkan air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Kemudian kita masukkan larutan ke dalam gelas plastik dengan label 50%. Lanjut, kita masukkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas plastik dengan label 25%. Selanjutnya, kita tambahkan lagi air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Kemudian kita masukkan larutan ke dalam gelas plastik dengan label 12,5%. Kemudian kita masukkan air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Selanjutnya kita tuang ke dalam gelas plastik dengan label 6,25%. Lanjut, kita tuangkan air ledeng sebanyak 500 ml ke dalam larutan. Kemudian kita tuang ke dalam gelas plastik dengan label 3,1%.
Dan yang terakhir, kita masukkan sebagai kontrol ke dalam gelas plastik dengan label air ladang. Selanjutnya, kita masukkan biji kacang hijau ke dalam larutan yang sesuai label masing-masing. Dan kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita masukkan kacang hijau sesuai dengan labelnya ke dalam gelas plastik yang sudah berisi tisu. Setelah selesai, kita tutup kacang hijau dengan aluminium foil atau kertas timah. Hal ini bertujuan agar menghalangi cahaya yang masuk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Berikut adalah hasil pengamatan setelah 24 jam. 24 jam pertama, kita temukan bahwa pertumbuhan akar kacang hijau sangatlah pendek pada konsentrasi larutan yang sangat tinggi, namun semakin panjang pada konsentrasi larutan yang rendah. Selanjutnya, kita akan membuka hasil praktikum setelah 48 jam. Pada 48 jam ternyata praktikum ini tidak berhasil. Pertumbuhan akarnya masih sama seperti 24 jam pertama dan tidak tumbuh lagi. Bahkan, biji kacang hijau membusuk dan tumbuh jamurnya. Mungkin ini dikarenakan pada tisu tidak ada airnya atau tidak dikasih air atau airnya kering. Dan karena kekeringan air tersebut, jadi praktikum yang ke 48 jam ini tidak berhasil ya. Kesimpulannya, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam, gen dan hormon, serta faktor dari luar, cahaya, suhu, air media, dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Lingkungan yang tercemar oleh limbah dapat menghambat laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Salah satunya, pencemaran air oleh limbah deterjen. Hal ini ditunjukkan dalam hasil praktikum di mana semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, maka semakin rendah laju pertumbuhan kacang hijau.